nggak punya NPWP ada sanksi. Wah, baru tahu ya. Saya akan jelaskan secara detail. Kalau Anda nggak punya NPWP bisa kena sanksi besar ya. Gimana prosesnya dan caranya akan saya jelaskan setelah video satu ini. Tapi sebelum itu teman-teman silakan subscribe dan klik loncengnya supaya dapat informasi terus dari saya. Oke guys, ya kembali ketemu dengan saya Desi Siddhartha ya. Hari ini saya akan mengajarkan Anda, bukan mengajarkan Anda ya, lebih kepada sharing ya. Supaya teman-teman, saya tidak ingin teman-teman yang rutin ya lihat di channel saya tidak dapat informasi yang clear ya. Beberapa waktu lalu saya banyak ngasih short ya karena waktu ya. Jadi saya siapin short supaya teman-teman bisa dapat informasi lebih singkat ya. Tapi ini saya pengen kasih teman-teman gambaran yang lebih luas, lebih panjang ya supaya teman-teman bisa dapat lebih informasinya lebih detail, lebih komprehensif ya. Terutama teman-teman yang sampai saat ini belum pengen untuk memiliki NPWP ya dikarenakan satu dan lain hal. By the way guys, banyak aturan di Indonesia yang sekarang ini sudah dirubah. Ya, banyak cara-cara pemerintah yang mewajibkan kita, yang memberikan kotak, memberikan barrier kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan diketahui berapa aset yang kita miliki. Ya, mungkin teman-teman kalau pernah dengerin cerita saya yang kapan hari ya waktu acaranya program pengungkapan sukarela ya tahun 2020 ya 2021 waktu kalau nggak salah ya. Bukan untuk tahun 2020 untuk pelaporannya. Nah, by the way guys, itu kita true story, kita mencoba men-trial ya. Karena pajak ini jujur tambah lama mereka tambah ketat ya. Bukan hanya tambah ketat, tapi tambah lama mereka punya data ya. Terlepas dari isu-isu di luar sana yang Anda dengar, udah nggak usah peduli ya. Yang jelas saya lihat di mata kepala saya sendiri, saya lihat bahwa ini loh bukti nyatanya bahwa pajak itu bisa tahu data kita ya. Nah, satu cerita guys, waktu itu kita sempat membantu salah satu orang ya dengan ya saya boleh ngomong cukup memiliki, cukup mampu ya. Dimana saking mampunya itu dia sampai lupa hartanya di mana saja gitu ya. Pak, saya ini bingung loh Pak, harta saya ini keselip-selip Pak, saya sampai lupa Pak, harta saya di mana aja Pak, saya nggak tahu gitu ya. Nah, singkat cerita guys, kita pengen testing kemampuannya dari perpajakan gitu ya, dari petugas pajak sampai batas mana sih mereka tahu hartanya klien saya gitu ya. Nah, simple thing waktu itu saya minta tim saya waktu itu theconsulting.id ya, tim theconsulting.id waktu itu untuk mencoba menghubungi AR daripada klien yang kami tangani ya. Lalu waktu itu kita mencoba men-trial aja, let's say seperti ini nih story-nya ya. Waktu kita telepon, kring-kring ya, oke ya, kring-kring ya, diterimalah oleh petugas pajak. Halo ya, bla bla, kami mewakili dari Ibu X Pak ya, kami ingin menanyakan tentang aset yang dimiliki oleh Ibu X. Kenapa Pak kami membutuhkan seperti itu? Karena kondisinya Ibu X sendiri tidak tahu aset yang dimiliki berapa ya. Oke. Lalu petugas pajak itu menanyakan sedikit-sedikit, oke. Dan akhirnya dia pengen mengklarifikasi bahwa apakah benar kami mewakili Ibu X untuk menanyakan hal tersebut ya. Maka dipanggillah Ibu X. Oke, saya pengen bicara dengan Ibu X ya. Akhirnya petugas pajak dan Ibu X kontak, ngobrolan, dia dari telepon yang sama. Oke ya, dia mengverifikasi nama, tanggal lahir ya, dan sebagainya gitu ya. Oke, benar ya, ya kak teman-teman kalau tahu misalnya Anda lagi telepon CS-nya bank lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah lalu guys, otomatis setelah diverifikasi sudah clear, maka yang dilakukan dia kembali ke kami ya. Nah, kita ngomong Pak, kita bisa dapat datanya kapan ya. Oke, saya akan siapkan datanya dulu, ini dari petugas pajak gitu ya. Saya akan siapkan datanya dulu dan akan saya kirim 1 jam ke depan. Oke, via apa Pak? Kami tanya gitu. Via apa Pak kirimnya Pak? Via email dan akan saya WhatsApp. Oke, itu jawaban seperti itu. Oke, kami pikir gini, wah, petugas pajak ini keren banget ya. Dia bisa tahu loh ternyata kita itu dia hanya butuh waktu 1 jam untuk menyiapkan data gitu ya. Wah, keren banget ya, cepet banget gitu ya. Oke, ternyata guys nggak sampai 1 jam guys ya. Data sudah terkirim di email dan sudah diterima di WhatsApp ya. Dan kami lihat ya. Setelah kami lihat kan kami nggak tahu hartanya benar atau enggak ya. Kami konfirmasi ke Ibu X, kami panggil Ibu X. Ibu X, ini hartanya yang dimiliki oleh Anda. Ya, benar enggak? Oke, ada rekening bank, ada deposito,
ada saham, ada reksadana, ada insurance, ada tanah, macam-macam, lengkap, ya. Dan Ibu harus melihat satu persatu. Oh, ternyata saya ada harta ini. Oh iya, saya lupa ini ya. Bilietnya saya taruh mana? Iya, saya ini ada, cuma saya lupa di mana, keselip ini. Ya. Oh iya, ini ya ada ternyata juga ya. Ini ya. Kapan hari katanya brokernya sebelah sana nggak dilaporkan, ternyata ketahuan juga ya di perpajakannya. Ternyata katanya brokernya nggak dilaporkan. Nah ini ada nih guys ya. Banyak penjual investasi yang kadang-kadang ngomong kepada Anda nggak dilaporkan, padahal realnya dipajak ketahuan, ya. Dan akhirnya itu semua dia ngomong, oh iya, memang ada nih, saya lupa aja naruhnya di mana. Dan yang ngeri guys, itu namanya rekening bank, ya. Nomor rekeningnya, nama rekeningnya, banknya apa, dan saldo sampai satuan terkecil pun itu tahu guys, ya. Nah, ini Anda perlu perhatikan bahwa pajak aja dari levelnya AR, akun representatif yang hanya membantu Anda. Itu ibaratnya kalau saya boleh ngomong ya customer service lah ya. Kalau bahasa di perusahaan itu dia yang bantu Anda pertama kali, CRO ya. Customer Relationship Officer. Belum sampai level yang tinggi nih anyway gitu ya. Itu aja sudah bisa tahu data Anda. Ya, dengan hanya bermodalkan klik. Nggak sampai 1 jam keluar data Anda. Ya. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman yang sekarang belum lapor pajak, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Karena kenapa? Karena gini guys, sekarang mungkin Anda merasa saya belum lapor pajak, aman, tidak perlu diperiksa pajak, oke? Tidak perlu membayar pajak, mungkin ya. Tapi kenapa sampai sekarang kok mungkin petugas pajak belum menyasar Anda, belum mencari Anda, ya. Sekali lagi saya bukan menakut-nakuti Anda, tapi gini ceritanya. Karena kondisinya di Indonesia, jumlah proporsional, jumlah petugas perpajakan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar atau wajib pajak yang harusnya membayar pajak, itu jumlahnya tidak connect, ya. Alias apa? Jumlah petugas pajaknya terlalu sedikit, kurang banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, jumlah petugas pajak di Indonesia itu masih sangat kecil. Ya, akhirnya apa yang dilakukan sama petugas pajak? Ya, mereka meriksa dulu yang bisa diperiksa, meriksa dulu yang potensi pajaknya besar. Ya, dan biasanya nanti Anda kalau dapat surat itu biasanya 4 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Kenapa? Karena mereka ngantri guys, mereka nungguin sampai mereka punya waktu untuk ngecek Anda. Ya, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau sewaktu-waktu jumlah petugas pajak sudah proporsional, sudah cukup, toolsnya ada, petugasnya ada, maka pertanyaan saya, yang Anda nggak laporkan mau dilarikan kemana? Ya, kecuali Anda memang kepingin, wah saya nggak mau lapor pajak pak, uangnya saya semua transaksinya cash, ya. Saya simpan di bantal, ya, atau saya simpan di lemari, atau ada yang rada ekstrim, simpannya di brankas, gitu ya. Oke, mungkin Anda bisa melakukan, tapi pertanyaan saya, kalau Anda beli aset lagi, emang Anda mau ngapain? Semua beli aset di Indonesia, semuanya akan dilaporkan di perpajakan, akan dimintain NPWP, akan dimintain IKTP. Ya, belum lagi sekarang namanya IKTP akan dikonekkan dengan NPWP. Ya, ini jadi salah satu masalah yang besar kalau teman-teman sampai hari ini belum berpikir ke sana. Ya, saya selalu mendorong untuk teman-teman terutama ya yang baru punya penghasilan. Banyak tanya gini, Pak, saya punya penghasilan belum besar nih Pak, gitu ya. Atau bahkan penghasilan saya masih di bawah PTKP, perlu nggak saya buat NPWP? Ya. Nah, saya tanya balik. Kalau teman-teman memang pengen punya aset di Indonesia, saran saya perlu. Ya. Tapi kalau jawabannya, oh enggak Pak, saya enggak pengen punya aset di Indonesia Pak. Uang saya selalu habis Pak, gitu ya. Hari ini ambil dapat tanggal 1 terima gaji Pak, tanggal 5 udah habis. Nah, kalau itu ya itu saya nggak bisa ngomong ya. Ada yang tipikal gitu kan, tanggal 1 terima gaji, tanggal 5 udah habis ya, tinggal 5 ke atas utang ya. Ini nggak bagus juga ya. Teman-teman mesti ngatur caranya ngelola keuangan ya. Tapi kalau seperti itu, Anda mau lapor atau enggak ya? Kalau Anda memang pendapatannya 4,5 juta ya terserah Anda ya. Tapi kalau di atas 4,5 juta sebulan, sebaiknya Anda lapor. Jangan sampai enggak lapor, karena ini akan berpengaruh terhadap settingan harta Anda ya, terhadap laporan harta Anda. Kenapa? Karena yang akan diakui di Indonesia, harta yang bisa Anda akui di Indonesia adalah harta
yang tertera di SPT Anda. Oke? Jadi dalam garis bawah ya, di garis bawah di bold gitu ya. Harta yang bisa Anda akuin adalah harta yang tertera di SPT Anda. Jadi sekarang konsepnya, sekarang goalnya adalah bagaimana memasukkan semua harta secara real di dalam SPT. Itu goalnya. Ya. Bukan lagi mengurang-ngurangin harta. Karena kalau Anda mengurangi harta, Anda mau beli aset lagi nggak bisa. Pakai nama orang lain nggak bisa. Gitu ya. Anda akhirnya uang diapain? Cuma ditaruh di dalam barang kas misalnya, atau Anda gunain cuma buat foya-foya gitu ya. Tapi berapa banyak yang bisa Anda habiskan untuk Anda foya-foya? Ya kalau Anda misalnya income-nya banyak ini, ya. Gitu kurang lebih teman-teman, semoga dapat pencerahan ya dari video saya hari ini. Sekali lagi saya nggak berniat untuk menakut siapapun. Mungkin teman-teman bisa berpikiran apa, tapi saya hanya menyampaikan yang perlu Anda ketahui. Dan nanti Anda bisa menghadapi masalah kalau Anda nggak melakukan ini. Ya, melaporkan pajak dengan benar. Ya, sekian teman-teman. Semoga video ini bisa memberkati Anda. Selalu diberkatin terus Anda, selalu sehat dan selalu berbahagia untuk Anda.